Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama kakak Rizky Habibullah Sakti Ramadan dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini kakak agak sendirian loh. Kakak bersama dengan ketiga teman kakak. Siapa aja ya? Yuk cek videonya. Halo, aku Naila dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Hairunisa Adib dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Dona Munawarah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalian bahwa simpanan atau tandu yang berasal dari Yogyakarta terdapat nilai matematikanya. Sebelum kita masuk ke materi, kakak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran harian terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan fungsi dan filosofi Jepana, bagian dari budaya tradisional Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun datar seperti persegi, segitiga, dan juga trapesium yang terdapat pada Jepana. Lalu yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan rumus-rumus luas dan keliling bangun datar untuk menghitung bagian-bagian dari Jepana. Jempana adalah tandu atau usung yang digunakan dalam upacara adat di Indonesia. Di Keraton Yogyakarta, jempana digunakan untuk membawa permaisuri sultan atau pengantin putri dalam prosesi pernikahan. Jempana terbuat dari kayu jati yang berukir dengan hiasan naga, garuda, dan singa serta diusung oleh 8-16 abdi dalam. Pada masa Sultan Hamengkubuwono II, jempana digunakan untuk permaisuri. Tetapi pada masa Sultan Hamengkubuwono VII, jempana hanya digunakan dalam prosesi pernikahan. Karena dianggap kurang praktis, kini jempana digantikan oleh kereta. Sehingga jempana merupakan simbol kebesaran dan kehormatan untuk keluarga bangsawan. Berikutnya akan menjelaskan tentang keterkaitan jempana dengan geometri bidang. Jika kita amati, terdapat bangun datar yang menyusun jempana. Apa saja itu? Yang pertama ada persegi, segitiga, dan trapesium sama kaki. Nah, dari ketiga bangun datar tersebut, kita dapat menentukan luas serta keliling dari jempana tersebut. Yuk kita bahas ketiga bangun datar tersebut. Yang pertama ada segitiga. Segitiga yang kita gunakan ada segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Untuk segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki tiga sisi yang sama panjang dan memiliki sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang dan terbentuk dari segitiga siku-siku yang kongruen. Selanjutnya ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki adalah trapesium yang memiliki dua sisi sejajar dan dua sisi yang tidak sejajar. Dan yang terakhir ada persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 2 pasang sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Contoh soal 1. Jika diketahui panjang sisi jempana 2 meter dan atap jempana terdiri dari trapesium sama kaki dan segitiga sama sisi, tentukan luas segitiga pada atap jempana. Diketahui panjang sisi jempana 2 meter, atap jempana terdiri dari trapesium sama kaki dan segitiga sama sisi. Ditanyakan luas segitiga pada atap jempana tersebut, dijawab menggunakan rumus luas yaitu akar 3/4 kali S kuadrat. Dikarenakan S sudah diketahui yaitu 2, kita tinggal masukkan ke dalam rumus luas, yaitu akar 3/4 kali 2 kuadrat sama dengan R akar 3/4 kali 4 sama dengan akar 3. Jadi, hasilnya adalah akar 3 meter persegi. Contoh soal 2. Diketahui miniatur jempana dengan keliling salah satu sisi bawahnya 24 cm. Hitunglah luas segitiga pada atap miniatur tersebut jika segitiga pada atapnya adalah segitiga sama kaki dan panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 5 cm. Diketahui
keliling sama dengan 24 cm dan panjang sisinya adalah 5 cm. Ditanyakan luas segitiga pada atap miniatur tersebut. Dijawab, kita mencari panjang sisinya, dimasukkan ke rumus keliling. Yang dari rumus keliling tersebut ditemukan sisinya yaitu 6 cm. Yang kedua, kita mencari tinggi segitiga dan kita masukkan ke rumus T sama dengan akar 5 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan akar 25 min 9 sama dengan akar 16. Akar 16 adalah 4 cm. Dan yang terakhir kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Kita masukkan satu persatu, yaitu 6 kali 4 bagi 2, yaitu 24/2. Hasilnya 12 cm persegi. Jadi luas segitiga pada atap miniatur Jepana adalah 12 cm persegi. Latihan soal yang pertama, hitunglah keliling salah satu bagian sisi bawah miniatur Jepana jika sisi jempananya adalah 5 cm. Latihan soal 2. Seorang arsitek ingin membuat atap jempana, namun dia ingin membuatnya dengan biaya minimum. Jika atap jempana ini terdiri dari 2 segitiga sama sisi dan 2 trapesium sama kaki, serta panjang sisi jempana adalah 4 meter, jika panjang sisi atas trapesium setengah dari sisi bawah, berapa luas atap jempana agar arsitek bisa membuatnya dengan biaya yang minimum? Nah, tadi kita sudah belajar apa aja, teman-teman? Ingat nggak ya? Tapi harus diingat ya materinya tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, melalui pembelajaran hitung matematika ini, kita dapat memahami matematika tidak yang hanya terdapat pada buku saja, tapi juga terdapat pada budaya Indonesia, seperti jempana. Nah, di jempana ini mengandung unsur geometri kan, seperti yang dibahas tadi, yaitu persegi, segitiga, dan juga trapesium. Nah, dengan kita memahami perhitungan luas dan keliling pada bentuk jempana, kita tidak hanya belajar matematika secara teoritis saja, tapi kita juga belajar untuk menghargai warisan budaya Indonesia. Nah, hal ini sendiri itu menunjukkan bahwa matematika memiliki hubungan erat dan saling memperkaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan tadi, kita jadi tahu ya bahwa bangun datar sangat super berguna. Bahkan digunakan oleh arsitektur, konstruksi, bahkan ketika kita mau membuat kerajinan. Oleh karena itu, ketika kita memahami konsep luas dan kelilingnya, kita dapat menentukan berbagai bentuk dari bangun datar agar lebih rapi dan lebih efisien tentunya. Mungkin cukup sekian yang bisa kakak-kakak sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.